Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah detik ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan anak-anak kita, saudara kita, orang tua kita, Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kesehatannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tidak lupa sholawat untuk junjungan kita Nabi, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami coba ambil tema 11 golongan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. 11 golongan itu adalah: pertama, golongan al-kafirun, orang-orang yang kafir. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 276, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu la yuhibbu kulla kaffarin asim. Allahu dan Allah la yuhibbu, tidak menyukai, kulla kafarin asin, setiap orang yang tetap dalam kekafiran, asim, dan selalu berbuat dosa. Dalam surat Ali Imran 32, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, fa innallaha la yuhibbul kafirin, maka sesungguhnya Allah la yuhibbu, tidak menyukai, al-kafirin, orang-orang yang kafir. Kemudian dalam surat Ar-Rum ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu la yuhibbul kafirin, sesungguhnya dia Allah la yuhibbu, tidak menyukai, al-kafirin, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang mengingkari, membantah apapun yang Allah perintah, membantah apapun yang Allah cegah, yang Allah larang. Perintah Allah dilanggar, larangan Allah dikerjakan. Tidak mau menuruti utusannya, Rasulnya. Golongan yang kedua, golongan orang yang tidak Allah sukai, Allah tidak menyukainya, adalah al-mu'tadun, orang-orang yang melampaui batas. Bagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 190, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha, sesungguhnya, innallaha la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sebagaimana Raja Fir'aun, dia membuat peraturan di luar batas. Bayi laki-laki diperintahkan untuk disembelih, dan bayi perempuan dibiarkan hidup. Bayi yang tidak punya dosa dibunuh secara kejam, sembelih dan lain sebagainya. Peraturan yang di luar batas. Kemudian di dalam surat Al-A'raf ayat 55, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin.
Berdoalah kepada Tuhanmu dengan berendah diri dan suara yang lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Upayakan kita dalam berdoa dengan tadarruk, berendah diri. Kita membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khufiyah, dan suara yang lembut. Jangan kemudian kita berdoa seolah-olah hanya sekedar formalitas, tidak ada perasaan tawaduknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah kita nggak butuh doanya sebagai formalitas saja. Mungkin juga dengan suara keras. Allah perintahkan wa khufiyah, dengan suara lembut. Innahu la yuhibbul mu'tadin. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 87 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tukharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'dadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa yang baik yang telah Allah halalkan bagimu. Wala ta'dadu, jangan kamu melampaui batas. Sungguhnya Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya, janganlah kita mengharamkan apa yang Allah sudah halalkan. Ketika kita berbuat seperti itu, Allah menghalalkan, tapi kita buat aturan mengharamkan. Begitupun sebaliknya, ketika Allah sudah mengharamkan, kita buat aturan menghalalkan. La ta'dadu, jangan lampaui batas. Ketika Allah sudah menyatakan ini halal untuk kalian, jangan dibuat-buat aturan dengan cara haram, ini dimakan oleh ini, oleh itu. Ketika Allah sudah menghalalkan, maka untuk semuanya, tidak dikecualikan. Begitupun ketika Allah sudah mengharamkan, maka tidak ada aturan apa-apa kecuali haram untuk semuanya. Jangan kemudian dibela-beli, ini haram untuk ini tapi halal untuk ini. Ketika begitu, berbuat seperti itu, maka sudah melampaui batas. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, golongan yang ketiga adalah al-mufsidun, orang-orang yang berbuat kerusakan. Di dalam surat Al-Maidah ayat 64 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang membuat kerusakan. Di ayat sebelumnya, waqalatil yahudu yadullah maghlulah, orang-orang Yahudi itu berkata, jangan tangan Allah terbelenggu. Ullat aidihim, lantas Allah menyatakan sebenarnya tangan mereka lah yang dibelenggu. Waluinu, dan mereka dilaknat, bima qalu, disebabkan perkataan mereka. Bal yadahu mabsuutani, padahal kedua tangan Allah terbuka. Yunfiqu kaifa yasha, dan dia Allah memberi rezeki sebagaimana dia yang kehendaki. Wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbika tughyan wa kufra, dan bertambahlah kebanyakan dari mereka terhadap Al-Quran yang diturunkan dari Tuhanmu, tuhyana wa kufra, kedurhakaan dan kekafiran. Walqaina, dan kami timbulkan bainahum al-adawat, di antara mereka permusuhan, wal baghdha, dan kebencian ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat.
Kullama awqadu naru lil harbi adfaha Allah. Setiap kali mereka menyalakan api peperangan, adfaha Allah, maka Allah memadamkannya. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka berusaha di bumi menimbulkan kerusakan, berbuat kerusakan, huru-hara, berbuat keributan. Allah menyatakan wallahu la yuhibbul mufsidin, dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan, berkata yang tidak terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah dinyatakan terbelenggu tangannya. Allah tidak pernah memberi, padahal Allah Subhanahu wa taala mabsutatani, tangan Allah terbuka. Ini contoh orang-orang yang berbuat kerusakan di ayat sebelumnya ini. Padahal mereka berbuat kedurhakaan, mereka berbuat kekafiran. Lantas Allah pun kemudian ketika dia berbuat kedurhakaan dan kekafiran, walqaina bainahumul adawata wal baghdha, maka akan Allah timbulkan di antara mereka itu permusuhan dan kebencian, subhanallah. Fitnah sana sini terhadap kaum muslimin, berbuat kerusakan di mana-mana dan sebagainya. Kemudian di dalam surat Al-Qasas ayat 77 Allah berfirman, innallaha la yuhibbul mufsidin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Kemudian golongan 4 adalah orang-orang yang tidak disukai oleh Allah, az-zalimun, orang-orang yang berbuat kezaliman. Dalam surat Al-Imran 57 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fayuwaffihim ujurahum Allahu la yuhibbuz zalimin. Adapun orang beriman dan mengerjakan amalan-amalan soleh, yuwaffihim ujurahum, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka. Wallahu la yuhibbuz zalimin, Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim. Diperintah untuk beriman, mereka tidak beriman. Diperintah untuk berbuat kebaikan, kesolehan, dia tidak mau berbuat kesolehan. Membantah, melanggar, mendebat sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, menzalimi dirinya sendiri. Ketika orang berbuat, tidak mau melakukan perbuatan amal soleh, sama saja dia berbuat kezaliman untuk dirinya sendiri. Kemudian di dalam surat Asy-Syura ayat 40 Allah Subhanahu wa taala berfirman, im yamsaskum qarhun faqad masal qaum qarhum misluh wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbuz zalimin. Allah menyatakan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kezaliman. Allah menyatakan jika kamu pada perang Uhud mendapat luka, maka sungguhnya kaum kafir mendapat luka. Tidak usah khawatir ketika orang berbuat kezaliman. Ketika kalian luka dalam peperangan itu, setelah terjadi kezaliman dari orang-orang yang kafir memerangi dirimu dan luka, kamu pun ketika kamu luka, dia pun mereka pada luka semua. Berbuat kezaliman harus kita hindari. Allah la yuhibbuz zalimin. Kita harus mentaati apapun yang Allah perintahkan kepada kita. Kerjakan apapun yang Allah perintahkan, tinggalkan apa yang Allah larang. Kemudian golongan kelima adalah al-mukhtalun wal mutakabbirun. Siapa itu mereka? Itu orang yang sombong dan membanggakan diri. Dalam surat An-Nisa ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qubudullah wa la tusyriku bihi syai'a
وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. Allah memerintahkan sembahlah Allah dan jangan mensekutukannya. Kepada kedua orang tuanya berbuat baiklah. Setelah kalian berbuat baik kepada orang tuanya, wabizil kurba, berbuat baiklah kepada sahabat karib, kepada kaum kerabat kita, saudara kita. Wal yatama, berbuat baiklah kepada anak yatim, wal masakin, berbuat baiklah kepada orang-orang yang miskin. Wal jaril junubi, wal jaril zil kurba, berbuat baiklah kepada tetangga yang dekat. Wal jaril junubi, wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. As-sahibi bil jabbi, dan sahabat karib yang jauh. Wabni sabil, dan ibnu sabil. Di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa 37-nya adalah siapa mereka yang mukhtalan fakhura. Allah jelaskan mereka yang kikir bakhil, tidak mau berbuat kebaikan kepada sesamanya, tidak mau berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya, kaum kerabatnya, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, sahabat yang jauh. Berbuat baik kepada Ibnu Sabil, mereka tidak pernah melakukannya. Mereka bakhil. Dalam ayat 37-nya, di samping mereka bakhil, mereka pun menyuruh orang untuk berbuat kekikiran, kebakhilan. Itu disebut sebagai mukhtalan fakhura. Kemudian dalam An-Nisa ayat 38-nya adalah siapa mereka mukhtalan fakhura itu? Mereka yang berbuat infak. Ketika dia berbuat infak, sedekah. Jadi Anas ingin dilihat orang, dipuji orang, pamer dengan manusia yang lain. Dan mereka tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tipun ketika dia berinfak pun hanya sekedar untuk menutupi keingkaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dianggapnya sebagai orang-orang yang beriman. Para jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, golongan yang keenam adalah membanggakan diri, sombong, sama seperti golongan lima. Sehingga di dalam surat 31 ayat 18, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi marha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ayat 16, surat 16 ayat 33, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innahu la yuhibbul mustakbirin. Sungguhnya dia Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Kalau lihat ayat surat 31 ayat 18, wala tusair khaddaka linnas, jangan kalian bertemu dengan sesamanya, tidak saling menyapa. Wala tamshi fil ardi marha, berjalan dengan bumi dengan kesombongan, pamerlah, angkuh. Semuanya rezeki kita yang kita miliki hakikatnya adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jaga amanah tersebut. Kita berbagi dengan yang lain. Ketika Allah memberikan keran harta untuk kita, maka kita pun menjadi orang yang membuka keran untuk yang lain. Itu orang-orang yang Allah sukai. Kemudian golongan yang ketujuh adalah al-khainun, pengkhianat. Dalam surat Al-Anfal ayat 58 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma takhafanna min qaumin khiyanatun fambis ilaihim ala sawa'in innallaha la yuhibbul khainin. Dan jika kamu khawatir akan terjadi pengkhianatan dari suatu golongan,
maka kembalikanlah fambis ilaihim ala sawa, kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Dan kemudian kita berbuat kecurangan, sesuatu yang telah disepakati bersama, kita buatlah kecurangan dan sebagainya, kita mengkhianati. Subhanallah. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 107 Allah Subhanahu berfirman, "Wala tujadilu 'anil ladzina yahtanuna anfusahum. Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan athima." Dan janganlah kamu berdebat untuk membela orang-orang yang mengkhianati dirinya. Sesungguhnya Allah la yuhibbu man kana khawanan athima. Allah tidak menyukai orang-orang yang berkhianat, asima, bergelimang dosa. Para jamaah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, golongan yang 8 adalah al-mujahir bisu, orang-orang yang memamerkan keburukan. Dalam surat An-Nisa ayat 148, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah tidak menyukai ucapan buruk yang diucapkan dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Dan sekali-kali kita mencela orang, memanggil orang dengan gelar-gelar yang buruk, ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang merendahkan. Kemudian golongan yang ke-9 al-athim, orang yang bergelimang dosa. Al-Baqarah 276, Allah la yuhibbu kulla kafarin asim. Allah tidak menyukai orang-orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa. Kemudian dalam surat An-Nisa 170, Allah la yuhibbu man kana khawanan asim. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat khianat lagi bergelimang dosa. Golongan yang 10 adalah al-musrifun. Allah tidak menyukai orang-orang yang pemboros. La tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Dalam surat Al-An'am 141, dan janganlah kamu berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Membelanjakan harta tidak sesuai dengan kebutuhannya, tidak sesuai dengan keperluannya, memboros-boroskan. Allah tidak menyukai hal yang seperti itu. Kemudian dalam surat Al-A'raf ayat 31, ya bani Adam khuzu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Kalau dalam surat Al-A'raf 31, ketika kita berpakaian pun, ketika kita memasuki masjid, jangan kemudian kita berlebih-lebihan. Makan pun jangan berlebih-lebihan. Wakulu wasyrabu, dan minum jangan berlebih-lebihan. Wala tusrifu, dan Allah pesan jangan berbuat berlebih-lebihan dalam makan, dalam minum, dalam memakai pakaian untuk ke masjid dan lain sebagainya. Innahu la yuhibbul musrifin. Sebenarnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Terakhir itu golongan 11, al-farihun bil ma'asyi, orang yang senang dan bangga dengan maksiat. Inna qaruna kana min qaumi Musa fabahu alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu ladanu'u bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qawmuhu la tafrah innallaha yuhibbul farihin. Allah memberikan kisah sungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa yang berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya berbendaraan harta yang kunci-kuncinya sungguh berarti dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Innallaha la yuhibbul farihin.
Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang lalu membanggakan diri. Hati-hati ketika kita diamanati harta berlimpah ruah, jangan kemudian kita menunjukkan kekayaan kita pada yang lain dengan kesombongan, membanggakan diri. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak menyukai orang-orang yang membanggakan diri. Sebagaimana kisah Qarun, dia bangga dengan hartanya, memamerkan pada masyarakatnya dengan kesombongannya dan tidak memenuhi hak-haknya terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah kemudian menenggelamkan dia dan hartanya ke dalam bumi Allah Subhanahu wa taala. Inilah akibat orang-orang yang membanggakan diri dan sombong dan tidak pernah memberikan hak-haknya, hartanya, tidak pernah berzakat, tidak pernah hartanya itu untuk membantu orang lain yang kesulitan dan lain sebagainya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan kita dijauhkan